Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Setelah Pak Koji mempelajari banyak hal tentang serat-serat Jawa kuno, gitu ya, sampai sejauh ini, kira-kira pelajaran-pelajaran penting soal hidup yang sudah tertuang dalam kitab-kitab tersebut, yang kemudian itu terlupakan oleh masyarakat, itu apa aja Pak? Mungkin bisa dieksplor Pak. Oh ya, gini. Jadi serat Jawa kuno itu sendiri kan dari Pramasehi sampai yang era Mataram. Ya, era Mataram itu dapat dikatakan era sampai tahun 1800-an. Ya. Nah, tentunya sekarang ini ya praktis tidak paham, ya. Karena apa? Karena orang-orang di zaman sekarang ini, ya, generasi-generasi yang dilahirkan katakanlah pasca kemerdekaan Republik Indonesia, itu sudah tidak lagi memahami serat-serat yang ada di dalam naskah-naskah Jawa kuno itu, kecuali yang memang di universitas memang belajar untuk itu. Tetapi saya ini punya pengalaman bagaimana berkomunikasi, berteman dengan dosen-dosen yang bergerak di dalam serat-serat kuno itu. Nah, pada umumnya mereka juga tidak bisa memahami relevansi antara yang ada di Jawa kuno itu dengan pada kehidupan sekarang ini. Nah, makanya saya pada waktu tahun 2016 ya 15 itu mulai berusaha menguraikan serat Wedatama. Mengapa serat Wedatama itu saya tulis, saya uraikan panjang lebar sampai lebih dari 400 halaman, ada 460-an halaman ya. Karena serat Wedatama itu salah satu serat kuno ya, istilahnya kuno itu sudah abad 19 ya, yang tidak lagi dipahami anak-anak sekarang, tetapi masih banyak dibaca oleh orang-orang tua. Jadi orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu masih membaca ya. Nah, disitulah saya menganalisis ya, terus menguraikan tulisan Jawa kuno itu. Ternyata banyak sekali orang yang keliru memahami serat Wedatama itu ya. Jadi langsung saja banyak pihak yang menulis serat Wedatama, menguraikan serat Wedatama itu dikaitkan dengan dunia Islam. Padahal tidak demikian. Jadi penulis ini ya, penulis serat Wedatama itu hidup di dalam zaman Islam ya, dikelilingi oleh masyarakat Islam, tapi dia sebenarnya ingin menyampaikan pesan leluhurnya ya. Nah, jadi karena ingin menyampaikan pesan leluhur itu ya dia harus bisa menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipahami oleh orang-orang pada zamannya, yaitu orang Islam. Kan nggak bisa kalau langsung diterangkan itu ya. Makanya dibagilah dari bait-bait atau pupuh-pupuh itu ya, menguraikan dari sembah raga ya kan, terus sembah cipta, kemudian naik ya pada sembah berikutnya ya kan, yaitu sembah sukma ya, terus terakhir sembah rasa ya. Nah, sembah sukma atau sembah jiwa ya kan, sembah cipta atau sembah kalbu. Nah, itu dibagi ya. Nah, dalam membagi itulah dulu penulis Wedatama ini yang secara publikasi itu kan seperti ditulis oleh Panjenengan Gusti Mangkunegara IV. Tapi kalau melihat
tugas beliau sebagai Mangkunegara, ya kan, dan bahasa yang digunakan, banyak berpikir bahwa itu tulisan Ranggawarsita, ya, Raden Ngabei Ranggawarsita yang dipersembahkan kepada Mangkunegara IV. Oke. Ya, nah di situ sembah raga, ya kan, oleh orang-orang berikutnya itu dikaitkan langsung sholat 5 waktu, ya, padahal sebenarnya nggak ada kaitannya ke sana itu, ya. Misalnya kan di situ kan jangan seperti santri dul, ya kan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan sholat 5 waktu, beliau tidak perlu mengatakan jangan seperti santri dul itu yang sergap sholatnya 5 waktu dan sebagainya itu. Jadi itu sebenarnya mengingatkan bahwa dasar orang Jawa itu kan dia katakan Jawaku ae durung kemput, ya kan, artinya loh, yang Jawa saja kita ini belum bisa loh untuk menguasai semuanya, kok kita malah kepengen menguasai yang lain gitu loh, ya. Orang Jawa saja itu belum bisa, ya. Bangsa-bangsa yang maju itu kan yang mampu menguasai sastra bahasanya, bukan mampu menguasai sastra bahasa asing, tapi bahasanya. Ya, jadi Jepang bisa maju, sudah saya sampaikan. Ya, itu karena orang Jepang tetap berpegang teguh pada leluhurnya, terus pada sastra dan bahasa Jepang. Ya. Bukan malah berlomba-lomba mempelajari bahasa dan sastra asing. Iya, gitu ya. Bukan. Ya, bahwa nanti ada orang yang belajar sastra asing sebagai proses dunia kerja, ya tidak apa-apa. Tapi bagi kehidupan sebagai bangsa ya harus tahu. Ya, kenapa disebut bahasa dan sastra? Sebab kalau bahasa itu ya bahasa, kan? Kalau sastra ini berkaitan dengan perilaku, dengan budaya dan sebagainya. Ya, nah itu kita hilang, gitu. Makanya sembah rogo itu sebenarnya ya segala yang berkaitan dengan raga, ya itu dijalankan dengan benar. Sebenarnya bukan gerakan ritus gitu. Bukan. Nanti gak nyambung sama yang berikutnya, yaitu sembah cipta atau sembah kalbu itu. Apa itu Pak kalau sembah cipta atau sembah ya kalbu? Kalau sembah cipta, sembah kalbu kan dikatakan sesucine tanpa banyu, ya kan, artinya ya di situ berarti bukan dengan air, tapi dengan menggunakan pengendalian hawa nafsu. Ya, jadi bersuci tapi menggunakan pengendalian hawa ini nafsu. Lebih tinggi ketimbang kemudian sembah raga tadi. Sembah raga ya termasuk kita ngasih makan tubuh kita. Mandi, olahraga segala macam gitu. Itu sembah raga. Itu dijalankan dengan benar. Gitu kan. Sembah raga, sembah cipta atau sembah kolbu tadi di atasnya itu ada sembah. Kan itu tadi sembah sukmo. Ya, apa kan? itu Pak? Ya di situ kan mulai selalu eling lan waspada. Kan gitu kan. Jadi kalau itu sudah dilakukan terus menerus, ya kan. Eling lan waspada itu penjabarannya bagaimana Pak Koji? Ya, eling itu kan bahasa Indonesia sering disampaikan hanya ingat. Ya kan, padahal tidak demikian. Nah, orang Jawa bisa ingat itu juga emot dan sebagainya. Tapi eling itu artinya memiliki ya kesadaran dan menyadari tentang sesuatu. Ya, saya sadar, ini sekarang saya sadar, tapi belum tentu kan saya menyadari kalau saya orang Jawa. Nah, jadi ini saya sadar orang Jawa dan saya menyadari bahwa saya orang Jawa. Nah, ini yang banyak hilang itu di menyadari ini. Jadi di situ, ya kan? Nah, jadi disinilah, ya. Nah, waspada itu kan kehati-hatian. Artinya kita itu harus tahu apapun yang akan kita lakukan, apakah itu bisa menimbulkan keburukan atau mengganggu orang lain, atau bahkan kemungkinan ada bencana atau petaka yang akan datang. Kalau kita menyadari lingkungan, kan jadi waspada. Itu ada loh ya, angin ke arah
ke sana loh, jangan-jangan ini alamat atau pertanda mau ada ini. Nah itu waspada karena elingnya itu tadi. Ya. Di dalam khazanah Sunda itu dijadikan satu, dikatakan dengan bahasa Sunda, mulahmu yatna yatna. Jadi mulahmu yatna yatna itu artinya jangan sampai engkau tidak waspada. Artinya setiap saat orang itu harus waspada. Nah, orang Jawa menjabarkan agar setiap saat itu waspada, maka harus sadar dan menyadari dirinya. Baru bisa ke waspadaannya. Jadi ini ditinggalkan oleh orang kita. Iya. Padahal ini sangat urgent ya, Pak, urgent. Ya? Sebab kalau kita tidak tahu apa yang pernah kita miliki, apa yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada leluhur kita, ya kita tidak bisa ngambil peran ke depan. Ya. Saya memberikan contoh dalam seminar besar ini, tetap saya memberikan contoh. Tidak ada bangsa di dunia yang maju karena menggunakan ya sastra budaya asing. Ya enggak ada. Okay. Jadi orang Cina bisa maju ya karena dia tetap menggunakan bahasa Cinanya, budaya Cinanya, sastra Cinanya. Ya, sastra itu berarti meliputi bagaimana orang Cina itu kalau berkomunikasi dan sebagainya. Budaya itu meliputi bagaimana orang Cina hidup di tengah-tengah suatu kondisi, ya kan. Misalnya orang Cina itu kan dimanapun harus survive, entah itu dengan cara berdagang atau apa. Nah itu di mana-mana. Jadi yang bisa bertani, ya bertani dia. Yang bisa dagang, ya dagang dia. Jadi itu betul-betul dipegang. Ya. Jadi di situ. Nah, terus. Kalau yang di atas. Ya terakhir itu kan sembah rasa. Ya sembah rasa itu artinya kalau kita sudah bisa menjalankan ketiga-tiganya dengan baik, ya kan nanti ada quantum leap. Di luar dari yang kita pikirkan. Jadi di situ. Jadi itu proses, ya kan. Nah kalau yang tiga ini saja kita tidak pernah melakukan dengan ajak, dengan konsisten, ya kan kita nggak bisa terus ada lompatan. Ini kaitannya sama output sosial juga sebenarnya. Iya. Yang di sembah rasa itu. Iya. Jadi sembah rasa itu kan sudah produk orang sudah bisa merasakan dirinya sebagai makhluk hidup, dirinya sebagai anggota warga dunia, dirinya. Jadi itu sudah sembah rasa. Ya. Tapi sampai tiga ini kan yang harus dikuasai lebih dulu. Iya, sebelum masuk ke sembah rasa. Iya, lah sembah rasa itu makanya tidak ada caranya. Ya. Nggak ada caranya, Pak? Ya tidak ada caranya kan. Cara itu kan hanya pada sesuatu yang organik. Iya. Ya sembah raga organik. Ya kan, sembah kalbu organik, ya itu ada batin kita. Ya gini, ini nggak boleh emosi dan sebagainya itu. Ya. Terus berikutnya kan harus selalu ya eling waspada ini, ya kan. Nah itu kan organik. Selalu kita praktekkan terus. Itu. Nah kalau yang semuanya ini sudah dijalankan, kan bisa kita ini keluar dari sesuatu ya yang melingkupi kita dan kita menjadi jernih ada di suatu pemikiran. Jadi di situ. Nah ini kan dilupakan oleh orang kita. Baik. Iya. Itu kan simpel sebenarnya, ya kan. Tapi di situ dilupakan. Begitu yang simpel itu dilupakan, apalagi yang rumit-rumit. Betul. Gitu loh ya. Rumit itu apa? Seperti itu laku itu kan berarti saya harus begini tambah rumit. Oh ini tadi yang sederhana saja nggak gitu. Iya. Ya. Pemahaman umum kan bahwa sembaraga itu ya kalau kita muslim sholat gitu kan, kalau Nasrani gereja. Itu tadi yang gitu saya katakan ya kan, karena kita sudah tidak tahu maknanya, maka disamakan sembaraga itu ritual. Jadi di situ. Baik. Nah, menurut Pak Kodim sendiri nih terkait dengan takdir, Pak Kodim. Ya. Apakah pengertian takdir itu menurut Pak Kodim dan bisakah kemudian takdir itu diubah? Iya, jadi begini. Kita tadi kan ngomongnya Jawa dulu kan ya, Jawa ya. Jadi orang Jawa itu pada mulanya ya itu
tidak istilahnya berpegang pada konsep takdir yang dibawa oleh agama Islam. Ya. Tidak berpegang pada itu. Tapi orang Jawa itu berpegang pada karma pala. Karma pala. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan, Unduh wohing pakarti. iya, wohing pakarti yang diunduh juga kebaikan. Oke. Ya, kalau kamu melakukan keburukan, ya, kamu juga akan mengunduh buah yang buruk. Oke. Jadi di situ. Nah, jadi nggak ada misalnya, wah, ini ditakdirkan melarat, nggak ada. Ya, Berarti orang Jawa nggak kenal ya, jodoh itu sudah ditakdirkan Tuhan, mati udah ditakdirkan Tuhan, susah, senang ditakdirkan Tuhan, nggak ada kayak gitu. oh nggak ada. Oke, Kita di Jawa tidak mengenal itu. Oke, ya. baik. Ya, tapi Jawa itu mengenal hukum karma pala. Jadi semua perkara dan peristiwa itu merupakan hasil dari perbuatan sebelumnya. Ya, jadi kenapa ada orang ganteng berjodoh dengan orang misalnya wajahnya jelek, nuwun sewu, ya itu kan karena ada ikatan masa lalunya, buahnya dipetik sekarang. Oh gitu ya Pak ya. Nah ya iya, ya terus tapi kok akur saja karena dia merasa cocok, Iya, kan, iya. merasa cocok itu artinya sudah bisa menebus masa lalunya. Karma pala. Ya makanya terus dikatakan selain ngunduh wohing pakerti, ya kan, dikatakan urip mung sadermo ngelakoni. Salahnya, nah itu terus di bahasa Indonesia kan, jadi beda maknanya. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan gini, ya, urip mung sadermo ngelakoni, hidup hanya sekadar menjalankan. Nah ini takdir kalau ini. Ya. Jadi kalau ini hanya menjalankan, ya kan, kepastian, ya, hanya menjalani, ya kan. Nah ini takdir. Tapi tadi saya katakan orang Jawa pada mulanya tidak mengenal konsep itu. Jadi urip mung sadermo nglakoni itu, hidup itu memang hanya untuk menjalankan semua dharma. Dharma itu artinya kebajikan. Yeah. Jadi kalau itu tidak bajik itu sebenarnya bukan apa yang diberikan kepada kita. Nah jadi karena di bahasa Indonesia kan jadi menjadi berbeda arti. Padahal sebenarnya loh, urip mung sadermo nglakoni, ya dharma itu apa? Dharma itu adalah kebajikan. Jadi situ manusia hidup itu menjalankan dharma. Dan itu oleh orang Hindu dipegang, menjalankan dharma. Nah, dharma itu enggak ada dharma buruk. Yang buruk dan baik itu adalah pekerti, perilaku. Nah, jadi itu. Nah, tadi kan bukan pekerti dharma, tapi mung sadermo ngelakoni. Jadi yang dijalankan itu adalah semua bentuk dharma. Sadharma. Sadharma itu seluruh dharma. Ya, serumah, saomah. Ini kan bahasa Jawa kan? Iya. Wah, itu saomah, ya kan? Jadi satu rumah. Jadi sadermo itu satu dharma. Keseluruhannya itu harus bentuk dharma. Jadi kita kencing juga berdasarkan dharma, harus di tempat yang tidak mengganggu orang misalnya, ya kan. Nah, Iya. kemudian begini Pak Kojem, di pelatihan pengembangan diri begitu kan sering diajarkan Pak Kojem bahwa manusia itu menulis jalan hidupnya sendiri karena dia dibekali dengan perangkat nalar, rasa, pikiran, perasaan segala macam begitu. Jadi dia bisa mengubah nasibnya sebatas yang dia mau, sebatas yang dia bisa gitu. Dia memberdayakan seluruh potensi yang ada Ya di dalam dirinya. itu cocok dengan tadi urip mung sadermo nglakoni. Itu kan menjalankan ini itu kan dharma. Dharmanya kecil, ya hasilnya nanti kecil. Oh. Kalau Jadi, dharma, jadi poinnya sebenarnya di tindakan yang paling penting Mbak Pak Kojem, iya. ya? Ya kan tadi kan maka jangan dibahasa Indonesia kan gitu kan. Oke. Urip mung sadermo nglakoni. Hidup itu hanya, mung itu kan hanya. Tapi di sini jangan dibahasa Indonesia kan apa. Jadi sadarma itu artinya seluruh dharma, seluruh kebajikan. Itu loh yang harus dilakoni, yang dijalani. Bukan di luar itu. Nah, dharma ini kan dari yang kecil sampai yang besar. Iya kan? Ada
kerikil di jalan yang kemungkinan bisa membuat orang terpleset, kita pinggirkan, itu dharma. Ada orang kehausan, kita bisa menolong meskipun ada air setengah gelas, itu dharma. Ya. Jadi kadang-kadang dharma itu melintas dari baik dan buruk, tapi untuk kebaikan. Misalnya gini, ini saya ya minum air setengah gelas, ini kan secara tata krama tidak boleh minum air ini saya minumkan orang. Tapi ada orang datang sempoyongan, butuh air, yang ada air yang setengah gelas bekas saya minum. Nah itu diminumkan supaya dia sehat, bukan tujuannya mungkin gitu kan. Nah makanya dulu di rumah-rumah itu ya ada kendi diletakkan di depan rumah. Zaman dulu itu maksudnya jangan sampai Anda lewat jalan depan rumah saya ada kehausan. Nah hal-hal demikian ini dilupakan oleh generasi muda gitu loh. Nah terus kita misalnya berpikir, apa kita kalau begitu harus kembali ke menempatkan kendi lagi? Ya tidak. Tidak. Kalau kita bisa menjadi lebih baik ya, misalnya kita punya keran di depan rumah, lah itulah yang boleh dipraktekkan, bukan terus masang kendi lagi dia kan gitu. Ya kan.